Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada pagi ini adalah satu pertanyaan. Apakah surga dan neraka itu ada? Saya percaya setiap kita selalu mendengar perkataan tentang surga dan neraka. Sehingga kan perkataan ini menjadi terlalu biasa bagi kita. Dan terkadang kita lupa bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Mari kita menyimak di dalam firman Tuhan tentang surga dan neraka. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Firman ini jelas mengungkapkan tentang adanya kerajaan surga. Markus 9 ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Firman ini dengan jelas mengatakan adanya neraka. Baiklah saudara, kita telah mendengar daripada firman Tuhan tentang surga dan neraka. Memang benar dan sangat nyata, tidak dapat dinafikan. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, dan jika surga dan neraka itu ada, berarti kita ada pilihan. Ada dua pintu di hadapan kita. Ada pintu surga, ada pintu neraka. Mana satukah yang harus kita pilih? Saya percaya kita pasti memilih pintu untuk ke surga. Baiklah, mari kita baca dalam Matius 7 ayat 13 hingga 14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Maksud firman ini adalah bahwa pintu yang hendak ke jalan yang binasa itu sangatlah luas. Maksudnya adalah setiap orang senang untuk melaluinya, tetapi untuk masuk kepada pintu yang menuju kehidupan itu sangat sempit. Maksudnya adalah kita perlu usaha lebih. Ada satu usaha yang harus kita lakukan untuk melalui pintu tersebut. Dan salah satu usaha yang harus kita lakukan adalah dalam Roma 1 ayat 16 mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, di sini adalah tentang keselamatan. Dan keselamatan itu dikatakan adalah Injil. Nah, apa itu Injil, saudara? Apakah itu Injil? Injil kita boleh temukan di dalam buku Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat buku ini kandungi Injil Yesus yang menyelamatkan itu. Dan Injil ini adalah satu kabar baik bagi setiap orang. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 4, di sini menjelaskan apakah itu Injil, di mana Yesus
mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Nah, apakah yang harus kita lakukan di atas Injil ini? Bagaimana kita dapat diselamatkan melaluinya? Ya, tentu saja kita perlu satu lagi usaha, yaitu bertindak balas untuk mentaati Injil ini dengan cara melakukan. Nah, caranya adalah hanya mengikuti apa yang Yesus telah lakukan. Karena Yesus datang ke dunia untuk membuat satu jalan supaya kita dapat masuk ke pintu yang benar, ke pintu yang menuju kehidupan itu, di mana Yesus telah mati. Oleh itu kita harus mengikuti Yesus di dalam kematiannya dengan bertobat daripada segala dosa-dosa kita. Dan setelah Yesus mati, dia dikuburkan. Jadi kita mengikuti Yesus di dalam pengkuburannya dengan memberi diri kita dibaptis dalam nama Yesus. Yesus telah benar-benar dikuburkan, dan kita harus benar-benar dikuburkan di dalam air baptisan dengan cara selamanya. Dan pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kita juga harus mengikuti Yesus di dalam kebangkitannya. Setelah kita dikuburkan, setelah kita mati dikuburkan, kita juga harus dibangkitkan. Dibangkitkan dengan bukan diri kita lagi, tetapi adalah diri yang dituntun oleh Tuhan Yesus, yaitu kita dibangkitkan dengan menerima karunia Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dalam bahasa lain, seperti firman mengatakan. Oke saudara, setelah kita mentaati Injil dan melakukannya secara pribadi, kita sudah benar-benar telah mentaati Injil dan telah pun menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan kembali dalam kerajaan Tuhan. Walaupun kita masih baru, kita harus menempuh perjalanan, berjalan melalui jalan yang benar menurut firman Tuhan. Kita berjalan bersama Yesus. Percayalah, dengan kasih karunia Tuhan, kita pasti akan selamat sampai ke tempat yang kita inginkan, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh itu, kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Amin saudara. Sekian renungan pada pagi ini. Amin.